Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Darmawan Antonius Salim dengan NIM 030312825063 dari kelas A Palembang, jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Palembang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan dua contoh kasus perancangan mixing tank or mixer with agitation dengan dosen pengampu Dr. Haja Leili Nurul Komaria STMT. Baiklah, langsung saja kita menuju contoh kasus yang pertama. Pada contoh kasus yang pertama, diketahui sebuah flat blade pada turbo agitator memiliki 6 buah bila piringan yang dipasang dalam tangki yang mempunyai diameter sebesar 6,003995 feet atau 1,830017 meter. DA sama dengan 6,003995 feet atau 1,83 meter yang kita bulatkan tadi. Nah, sedangkan diameter turbin sebesar 2,01156 feet atau 0,6131245 meter. DC sama dengan 2,01156 feet atau 0,61 meter. Kita bulatkan lagi. Kemudian DT kita ibaratkan menjadi H dan lebar W yang diketahui sebesar 0,122 meter. Tangki tersebut memiliki 4 battles yang mana masing-masing dari battles memiliki ukuran sebesar J sama dengan 0,15 meter. Pada turbin tersebut memiliki kecepatan sudut sebesar 90 rpm dan cairan yang berada di dalam tangki mempunyai viskositas sebesar 10 cp dan densitas cairan tersebut sebesar 929 kg per meter pangkat 3. Kemudian hitunglah nilai dari yang A, daya yang diperlukan mixer tersebut dalam kilowatt, yang B, daya yang diperlukan mixer tersebut dengan catatan nilai dan kondisi sama seperti di atas, hanya saja untuk nilai viskositasnya menjadi 100.000 cp. Baiklah, dari soal tadi diperoleh data sebagai berikut, di mana dA-nya itu sama dengan 0,61 meter, D tangki sama dengan 1,83 meter, J sama dengan 0,15 meter, W sama dengan 0,122 meter, N sama dengan 1,5 rps, dan Rho sama dengan 929 kg per meter pangkat 3. Sedangkan P-nya sama dengan 0,01 Pascal sekon. Kemudian yang ditanya A, P-nya itu sama dengan berapa? B, P sama dengan berapa saat viskositasnya sama dengan 100.000 cp? Untuk menjawab soal yang A, kita perlu mencari nilai Reynolds terlebih dahulu. Untuk nilai Reynolds tersebut dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut. N aksen RE sama dengan dA kuadrat N rho per P, di mana dA itu memiliki nilai 0,61 meter kita kuadratkan dikalikan dengan N-nya itu sebesar 1,5 rps dan Rho-nya itu sebesar 929 kg per meter pangkat 3. Kemudian kita bagikan dengan P-nya itu 0,01. Diperolehlah nilai Reynolds-nya itu sebesar 5,185 dikali 10 pangkat 4. Setelah kita mendapatkan nilai Reynolds tersebut, maka kita dapat memperoleh nilai NP dari grafik sebesar 5. Kemudian kita masukkan pada rumus daya P itu sama dengan NP dikalikan dengan Rho dikalikan dengan N pangkat 3 dikalikan dengan dA pangkat 5. Di mana kita dapatkan tadi nilai NP-nya itu 5 dikalikan dengan Rho-nya itu 929 kg per meter pangkat 3 dikalikan dengan 1,5 rps pangkat 3 dikalikan dengan nilai dA-nya 0,61 meter pangkat 5. Nah, untuk hasilnya kita peroleh P sama dengan 1324,0631 Joule per second. Kemudian kita ubah menjadi kilowatt dibagikan dengan 1000 menjadi 1,3241 kilowatt. Nah, kita konversikan menjadi horsepower menjadi 1,7756 horsepower. Untuk soal yang B, diketahui dari soal itu nilai viskositasnya itu 100.000 cp. Nah, berarti nilai P-nya itu sama dengan 100.000 dikalikan dengan 10 pangkat min 3 itu sama dengan 100 kg per meter sekon. Nah, langkah awal yang kita lakukan itu mencari nilai Reynolds-nya. Dengan rumus yang sama, N aksen RE itu sama dengan dA kuadrat dikalikan dengan N dikalikan dengan Rho per P. Kita masukkan angkanya, maka akan menjadi dA-nya itu menjadi 0,61 meter pangkat 2 dikalikan dengan N-nya itu sebesar 1,5 rps dikalikan dengan Rho-nya itu sebesar 929 kg per meter pangkat 3. Kemudian kita bagikan dengan nilai P-nya itu sebesar 100 kg per meter sekon. Maka kita akan mendapatkan nilai
Reynolds-nya itu sebesar 5,185. Setelah kita mendapatkan nilai Reynolds-nya, kemudian kita bisa memperoleh nilai NP dari grafik sebesar 14. Setelah kita memperoleh nilai NP tersebut, maka kita bisa mencari daya dengan rumus NP dikalikan dengan Rho dikalikan dengan N pangkat 3 dikalikan dengan dA pangkat 5. Masukkan angka-angkanya, sebesar NP-nya itu sebesar 14, dikalikan dengan Rho-nya itu sebesar 929 kg per meter pangkat 3, dikalikan dengan N-nya itu sebesar 1,5 rps pangkat 3, dikalikan dengan dA-nya itu sebesar 0,61 meter pangkat 5. Setelah itu kita peroleh nilai P-nya itu sama dengan 3707,3766 Joule per second. Kita jadikan kilowatt dibagikan dengan 1000, maka akan menjadi 3,7074 kilowatt. Kemudian kita konversikan ke horsepower menjadi 4,9717 horsepower. Kita lanjut ke contoh kasus yang kedua. Pada contoh kasus yang kedua ini, diketahui sebuah tangki agitator dengan baling-baling Ruston standar digunakan dalam memisahkan gas dalam larutan yang dimana kandungannya hampir sama dengan air. Tangki tersebut berdiameter 3 meter, sedangkan 1 meter diameter impeller. Tingkat daya tangki tersebut adalah 0,8 kW per meter pangkat 3, dengan asumsi bahwa turbulennya dalam kondisi penuh dan gas tidak mempengaruhi hubungan antara daya dan Reynolds number. NP-nya itu diketahui sama dengan 0,7. Kemudian hitunglah yang A, daya yang diperlukan di impeller atau baling-baling tersebut. Yang B, pada kecepatan berapa baling-baling atau impeller akan digerakkan. Yang C, jika diameter tangki 0,3 meter, pada kecepatan berapa baling-baling akan digerakkan. Nah, dari soal tersebut diperoleh data sebagai berikut. Nilai P per V sama dengan 0,8 kW per meter pangkat 3, H-nya itu sama dengan 3 meter, NP-nya itu sama dengan 0,7, Rho airnya itu sama dengan 1000 kg per meter pangkat 3, dA-nya itu sama dengan 1 meter. Kemudian yang ditanya, A, nilai dari P itu sama dengan berapa, B, nilai dari N-nya itu sama dengan berapa, dan C, nilai dari N-nya itu jika D tangkinya itu menjadi 0,3 meter. Untuk yang A, kita mencari nilai P-nya itu dengan rumus P per V dikalikan dengan V, di mana P per V-nya itu 0,8 kW per meter pangkat 3 dikalikan dengan V, dicari dengan rumus V sama dengan Pi per 4 dt kuadrat dikalikan H, di mana kita asumsikan dt itu sama dengan H sama dengan 3 meter. Dimasukkan angkanya menjadi 0,8 kW per meter pangkat 3 dikalikan dengan Pi per 4 dikalikan dengan 3 meter pangkat 3, maka nilai P yang diperolehnya itu menjadi 16,9646 kW. Setelah itu kita mencari nilai yang B, tetap mencari P-nya terlebih dahulu dengan rumus P sama dengan NP dikalikan dengan Rho dikalikan dA pangkat 5 dikalikan N pangkat 3. Kita masukkan nilai P yang sudah diketahui tadi, 16.964,6 watt sama dengan 0,7 dikali 1000 kg per meter pangkat 3 dikali 1 meter pangkat 5 dikalikan dengan N pangkat 3. Kemudian kita peroleh nilai N-nya itu setelah dikalkulasi menjadi 2,8939 Hz dikalikan dengan 60 rev per menit. Maka diperoleh nilai N-nya itu sebesar 173,634 rev per menit. Untuk menjawab pertanyaan yang C, kita gunakan rumus P sama dengan K, dA pangkat 5, N pangkat 3, di mana nilai P-nya itu sama dengan 16964,6 watt, sama dengan K dikalikan dengan 1 meter pangkat 5, dikalikan dengan 2,8939 pangkat 3. Nah, di sini kita cari nilai K-nya itu, setelah dikalkulasi, maka diperoleh nilai K-nya itu sebesar 699,992. Asumsikan nilai dt sama dengan H sama dengan 0,3 meter seperti yang diminta di soal tadi. Kemudian untuk nilai dA-nya itu sama dengan sepertiga dt, di mana sepertiga dikalikan 0,3 meter itu sama dengan 0,1 meter. Kemudian kita gunakan rumus di atas tadi, P sama dengan K dikalikan dA pangkat 5 dikalikan dengan N pangkat 3. Nilai P kita masukkan 16,9646 kW, itu sama dengan 699,992 dikalikan dengan 0,1 pangkat 5 meter dikalikan dengan N pangkat 3. Maka nilai N-nya itu setelah dikalkulasi maka hasilnya itu sebesar 13,4323 Hz. Kita jadikan rev per menit dikalikan dengan 60, maka hasilnya N itu sama dengan 805,938 rev per menit. Sekian penjelasan saya tentang contoh kasus perancangan mixing tank or mixer with agitation. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan dalam menjelaskan tadi. Terima kasih atas perhatiannya.